Contoh, bagaimana kita bisa memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Itu melalui satu proses, satu pendidikan. Dari pendidikan itu memberi pengetahuan, perkembangan. Dan dari pengetahuan, perkembangan itu membuat kita matang dan memikirkan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Bukan hanya itu. Terlalu luas, begitu banyak perkara-perkara yang melibatkan proses pertumbuhan. Dalam hal ini Alkitab memberi penekanan penting untuk hidup yang dia beri. Perlu kita bertumbuh. Hidup itu perlu bertumbuh. Dari yang kecil menjadi besar. Kalau kita kaitkan ini dalam kepercayaan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau setia dalam perkara kecil, kepadamu juga dipercayakan perkara besar. Jikalau kita sudah mampu mempelajari dan melakukan sesuatu yang kecil, kita pasti dibawa untuk melakukan perkara yang lebih besar lagi. Seorang murid, dia tidak akan ditadika terus belajar ABC. Tetapi setelah dia pandai membaca, dia dipercayakan untuk menyimpulkan sesuatu dan dipercayakan untuk menyampaikan sesuatu message dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain. Supaya satu tujuan dapat terlaksana. Itulah yang kita boleh nyatakan sedikit berkaitan dengan proses perjalanan hidup. Hidup berjalan dalam berkat perjanjian. Di dalam menunjukkan tempat. Hidup berjalan dalam proses dalam menunjukkan tempat yang sudah ada. Di dalam atau dalam. Bukan di luar. Dalam. Kata dalam di sini kita sudah berada di situ. Saya menggunakan kata dalam di sini menunjukkan bahwa kita sudah ada di situ. Tidak perlu kita mencarinya. Tidak perlu kita meraba-raba dan memintanya. Tetapi dinyatakan di sini kita hidup berjalan dalam. Dalam. Itu berarti kita sudah menjadi milik sesuatu dan memiliki sesuatu. Dalam berkat di sini. Hidup berjalan dalam berkat. Hidup berjalan dalam berkat. Apa itu berkat? Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, berkat yang diberikan Tuhan kepada kita jauh sebelum kita ada. Sebelum dunia diciptakan, yang disebut berkat rohani, berkat sorgawi. Berkat sorgawi artinya yang bersumber, berpusat daripada Allah, yang tidak ada cacat celanya. Dan berkat itu sempurna, dan berkat itu murni, berkat itu suci, berkat itu pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi manusia yang hidup di dunia ini. Di dalam ayat yang keempat, Efesus yang ketiga, dinyatakan bahwa kita ditetap dan kita dikasihi. Jadi berkat yang kita miliki, suatu ketetapan. Berkat yang kita miliki berada dalam kuasa kasih Yesus Kristus kepada kita. Hidup berjalan dalam berkat perjanjian. Atau perjanjian yang Bapak nyatakan di sini adalah satu ketetapan yang diteguhkan oleh Allah sendiri.
yang dibangun oleh Allah sendiri. Janji itu tidak diberi kepada manusia belaka. Tetapi janji itu adalah komit Allah sendiri. Yang diikat oleh Tuhan dengan dirinya sendiri. Bukan sebab akibat. Bukan hasil daripada sesuatu. Keperluan baru dia menyatakan hal itu. Tetapi jauh sebelum segala sesuatu, janji Allah di dalam hidupnya sudah dia nyatakan. Kita bersyukur sekali. Kita berterima kasih. Karena kita tidak hanya memiliki pengetahuan ini, tetapi kita memiliki hidup ini. Mari kita bersama-sama membuka dalam kitab Kejadian. Perjanjian Lama. Kitab Kejadian. Pasal yang ke-1. Jadi berkat perjanjian Tuhan ini, yang ditetapkannya bagi kita semua orang, itu sudah ada jauh sebelum kita ada, dan ditentukannya untuk setiap pribadi kita jauh sebelum kita ada. Dan kita juga dikenal Tuhan, menurut kitab Mazmur 139, Daud mengatakan, tentang kelahiranku, tentang kejadianku yang dahsyat dan ajaib itu, sudah tertulis dalam kitab-Mu Tuhan. Sudah tertulis sebelum segala sesuatu. Dan mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, belum jadi anak, bakal anak. Mata Tuhan sudah melihat dan mengenal Daud. Dan Daud yakin dia sangat pastikan itu. Itu sebabnya Daud kita lihat di sini. Dalam pengalaman hidupnya. Dimulakan di dalam tempat yang sederhana. Dia angkat menjadi raja. Dan jatuh. Tuhan bangkitkan dia. Melakukan perkara 2 kali ganda. Perkara yang besar dikerjakannya. Sepanjang sejarah raja-raja, pemimpin-pemimpin Israel. Tidak pernah ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Hanya Daud yang pernah berhasil mengumpulkan seluruh bangsa Israel menjadi satu. Hanya Daud. Namun ada peristiwa yang menyedihkan di sini. Dan itulah yang kita bicarakan. Bermula daripada kitab Kejadian. Sebelum kita melihat kitab Kejadian ini, kita sangat yakin, dan saya percaya kita semua setuju, bahwa ketika Tuhan mencipta segala sesuatu, ketika Tuhan merencanakan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, Tuhan mempunyai kekuatan, Tuhan mempunyai kuasa, kesanggupan untuk mengendali segala sesuatu. Itu nyata ketika manusia jatuh dalam dosa. Yesus datang mati untuk kita. Tuhan mampu mengasihi, sanggup mengasihi manusia telah berdosa itu. Dan dia akan datang menjemput semua orang yang menerima kasih-Nya. Sungguh bertentangan dari itu. Kita menggunakan satu istilah yang agak hebat di sini. Dan istilah itu adalah sesuai, bagi saya hanya sesuai untuk Tuhan. Tetapi karena ia sudah menjadi bahasa umum,
Tidak ada bahasa yang menggantinya untuk menggambarkan tujuan daripada apa yang manusia lakukan. Maka manusia terpaksa menggunakan istilah itu. Cipta. Manusia mencipta sesuatu yang manusia tidak dapat kawal. Ini yang kita belajar. Manusia mencipta sesuatu yang tidak bisa manusia itu sendiri kawal. Kenapa? Karena manusia memilih untuk mencipta sesuatu di luar berkat perjanjian yang diberikan Tuhan kepadanya. Kemampuan berpikir itu adalah potensi berkat daripada Tuhan. Keinginan, kemahuan, daya cipta manusia itu semuanya berkat dari Tuhan. Tetapi manusia tidak menggunakan semua itu untuk tujuan yang Tuhan inginkan. Kenapa? Sebab manusia tidak bertanya dengan Tuhan, tidak merujuk kepada Tuhan, tidak mendengar firman-Nya. Bagaimana saya menggunakan pikiran, bagaimana saya menggunakan potensi-potensi yang ada pada saya ini, bagaimana saya mengarahkan dia, bagaimana saya mengendali dia, bagaimana saya menguasai dia, bagaimana saya memanfaatkan dia, sehingga itu mendatangkan kebaikan bagi hidup saya dan memuliakan Tuhan, bukan membinasakan saya. Kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26. Kita mulai dari sini. Jam berapa sekarang? 11? Pas. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita membaca ini semua. Perjanjian lama, kitab yang mula-mula. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak membaca ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Saya mau tanya, ayat 26 ini, apakah Tuhan bermasyuarat, merencanakan, menetapkan, menginginkan ini setelah dunia diciptakan? Nah, ini boleh kita jawab. Kita boleh menyahut. Apakah ayat 26 ini baru wujud sesudah Tuhan mencipta langit, bumi dan segala isinya? Kira-kira macam mana? Sesudah. Yang lain? Nah, kalau kita tengok ayat ini sesudah kan? Tetapi sebenarnya Tuhan menyatakan perkataan ini sebelum ayat 1. Sebelum pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, maka ayat 26 ini sudah ada. Coba rujuk balik Efesus
pasal yang ke-1, ayat yang ke-4. Balik baca sana. Efesus pasal 1, ayat yang ke-4. Sudah dapat? Coba membaca Efesus 1 ayat 4, 2, 3. Iya. Sebenarnya sebelum Allah mencipta langit, bumi, dan segala isinya, Tuhan telah merencanakan manusia itu menjadi wakilnya, ditetapkannya menjadi wakilnya untuk memerintah dunia ini, mengelola dunia. Itu berbicara tentang pengetahuan, hikmat, akal budi, kekuatan, kuasa yang Tuhan beri, otoriti yang Tuhan berikan kepada manusia. Luar biasa. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, minta maaf, pada waktu Tuhan merencanakan manusia itu menjadi pemimpin, menjadi penguasa dunia ini, dalam waktu yang sama dinyatakan manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Bukan hanya kesucian Allah, tetapi apa yang kita lihat di sini, Tuhan memberikan kepada manusia kekuatan untuk mengawal segala sesuatu. Tuhan mencipta. Apa yang diciptakan Tuhan, Tuhan mempercayakannya kepada manusia. Tuhan juga mencipta kekuatan kepada manusia untuk bisa mengawal apa yang diberikannya. Yaitu segala sesuatu. Bukan hanya pada waktu itu, tetapi juga segala masa yang akan dilewati, perkembangan termasuk sampai hari ini. Sampai hari ini. Bukan hari ini di luar bayangan Tuhan, di luar pengetahuan Tuhan. Pada waktu Tuhan menyatakan bahwa Dia akan melakukan ini, dunia ini, mencipta dunia ini, memberi manusia dalamnya, memberi hak kepada manusia, Tuhan juga tahu jauh sebelum kita ada bahwa kita akan duduk seperti ini hari ini di tempat ini. Dalam renungan yang saya kirim, itu masih berlanjut dan kisah para rasul itu. Kalau kita ada membacanya. Di situ saya menyentuh tentang Roh Kudus. Peranan Roh Kudus dalam hidup manusia. Yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Menyentuh tentang peranan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Allah yang menguasai, yang mengawal ciptaannya. Tuhan tidak pernah gagal. Karena apa yang melawan pengawalan Tuhan, dia pasti dibinasakannya. Rencana Tuhan yang paling baik, yang paling mulia
kepada manusia, yaitu manusia menjadi pemimpin dunia ini, menjadi pengurus segala ciptaannya. Mari kita lihat perkataan di sini ayat 26, Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa di atas segala ciptaan dan makhluk ciptaannya. Pada waktu Musa diutus Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa merasa takut. Musa punya banyak alasan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, perhatikan kalimat ini, kata ini. Musa, aku mengangkat engkau menjadi Tuhan atas Israel, dan abangmu menjadi nabimu, penolongmu. Kenapa Tuhan mengangkat Musa menjadi Tuhan? Apa artinya Tuhan di sini? Menjadi penguasa, pembawa otoriti. Tuhan akan mengikat janji dirinya kepada manusia. Itu artinya Tuhan mencipta sesuatu dan Tuhan mampu berkuasa mengawalnya. Tuhan juga punya kuasa di atas sesuatu mengawalnya ataupun membuat dia tunduk kepada Tuhan. Otoriti ini Tuhan beri kepada manusia. Mengapa saya balik-balik bicara di sini? Manusia termasuk kita hari ini tidak hanya gagal, tetapi dengan sengaja, selalu kita dengan sengaja menolak otoriti ini kepada Tuhan. Lalu, apa yang dikerjakan oleh manusia? Manusia mencipta sesuatu yang manusia sendiri tidak bisa kawal. Mari kita mulakan dia dari Adam dan Hawa. Pasal yang ketiga. Kejadian. Kejadian pasal 3 ayat 1. Saya membaca ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kenapa dia dikatakan yang paling cerdik? Apakah ular waktu itu pandai berbicara? Tidak ada orang yang dapat menafsir dengan tepat, dan tidak ada orang yang begitu lantang, begitu berani menetapkan ular waktu itu dia berbicara. Tetapi apa yang saya yakini, segala sesuatu ketika itu belum bernoda, belum berdosa, dapat berhubungan satu dengan yang lain. Di dalam keyakinan Bapak, manusia bisa mengerti bahasa burung, bahasa anjing, bahasa ular. Mungkin ketika itu ular dapat berbicara. Saya tidak tahu. Tetapi sebelumnya memang semuanya sangat luar biasa. Itu sebabnya menyenangkan. Hari ini kita dapat melihat bukti binatang-binatang boleh mendengarti bahasa manusia. Dan manusia boleh mengerti bahasa binatang. Kalau bunyinya seperti ini artinya begini, kan? Betul? Kalau orang yang berburu, yang paling dekat dengan kita, orang yang berburu, karena kita orang kampung,
Orang yang suka berburu pergi ke hutan, perempuan tidak tahu itu. Kalau suara anjing menggonggong seperti ini, itu artinya dia jumpa itu babi. Kalau dia babi lah, itu binatang. Kalau di suara seperti ini berarti binatang itu sudah dekat di hadapan itu babi. Jadi kalau suara anjing itu seperti ini, itu berarti anjing itu memberitahu. Babi, binatang itu sedang duduk berdiri, tidak bisa lari. Datanglah Bapak, datanglah Tuanku, bunuh dia, kita makan dia. Seakan-akan begitu. Kami punya anjing yang mengerti. Yang ada sekarang pun mengerti juga, walaupun badannya tidak ada bulu. Tetapi kurang bulunya dia sangat mengerti. Understanding betul. Yang saya kasihan dia, kalau dibuka pintu, dia senang sekali. Terus dia kasih belakang dia pergi injak dalam rumah, dia injak begini, belakang dia, 2 kaki dia saja belakang. Di dapur atau di depan, dia senang sekali, dia begitu dia tengok kita. Sudah itu dia pergi dan dia tengok. Dia takut sekali kalau kita bilang, Lady keluar. Perasaannya sangat halus. Jadi kami pun berusaha untuk tidak membuat dia tersinggung. Tanpa sengaja kami juga menjaga perasaannya karena dia sangat sensitif. Dan dia sangat menjaga etika hidup. Dia mengerti bahasa kami. Dan kami mengerti bahasanya dia. Kita jauh kepada bahasa binatang. Ya, mungkin ketika itu ular dapat berbicara. Ayat berikutnya. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, berbicara di sini kan. Tapi ular di sini dimaksudkan berbicara ini, iblis berbicara menggunakan ular. Ular itu berkata kepada perempuan itu, menurut saya, kalau sebelumnya ular itu tidak berbicara, tiba-tiba ular itu berbicara, perempuan ini tidak akan mau mendengar dan tidak akan bercerita sama dia. Dan tidak akan percaya sama dia. Tapi karena mungkin ular ini dan tafsiran saya, memang biasa bercerita sama Hawa, pernah berdialog, maka iblis gunakan dia. Kalau di konteks kita sekarang, anjing tidak pernah berbicara, ayam tidak pernah bercakap, memang itu. Tiba-tiba kucing kamu bercakap, ayam berbicara, anjing berbicara. Maukah mendengar bahwa dia itu adalah sedang bersaksi sesuatu hal yang luar biasa? Mungkin ya, mungkin. Ataupun kita menganggap itu pekerjaan yang aneh, yang tidak patut didengar. Ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Ular itu berbicara. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Bukan? Wah, ini godaan. Betul kan? Kalau sekarang betul kan? Itu orang guna bahasa ini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wah. Iblis menolong manusia yang mula-mula untuk keluar daripada kemuliaan yang Tuhan beri. Gambar Allah yang Tuhan beri. Iblis
memberi gambar yang baru kepada manusia. Dia coba. Iblis membuat satu ciptaan baru, chip yang baru di dalam otak manusia. Dan kamu tidak akan menjadi seperti, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini sangat luas, sangat banyak bagi saya lah. Banyak sekali yang menyentuh hidup kita di sini, yang berkaitan dengan hidup kita. Namun Bapak ingin batasi bicara Bapak tentang beberapa pokok penting saja di sini. Ketika iblis berbicara kepada perempuan itu, maka manusia tergoda untuk mencipta. Saya ulangi, manusia tergoda untuk mencipta. Saya ulangi, manusia tergoda untuk mencipta sesuatu yang baru di luar daripada yang Tuhan beri kepada dia. Dan ketika manusia menciptanya, dia terlepas daripada ciptaan Tuhan tentang dirinya. Dan pada waktu ciptaan itu sudah terbentuk yang manusia cipta itu, dan manusia tidak dapat mengawalnya. Ini kalimat penting, kata yang penting. Setelah manusia mencipta hal yang baru itu, ternyata dia sendiri tidak bisa bertanggung jawab dengan itu. Ia tidak dapat mengubah keadaan itu. Ia tidak dapat mengembalikannya kepada asal. Dia sendiri tidak dapat kembali kepada asalnya. Tetapi apa yang dia hadapi di depan, suatu kerumitan yang sangat luar biasa, yang harus dia pikul, yang harus dia laksanakan, yang harus dia jalani. Karena ia mencipta sesuatu untuk dirinya, dan dia memberi dirinya untuk apa yang diciptakan itu. Yang pertama saya bicara tentang pikiran. Semua kita mendengar banyak firman Tuhan, bahkan selalu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan selalu memberi pencernaan, pencegahan, pemurnian, pembetulan, penerangan, dan petunjuk kepada kita. Roh Kudus terus bekerja di dalam kita untuk menjelaskan berulang-ulang kepada kita tentang sesuatu, tentang hal apapun yang menjadi keutamaan hidup kita dan menjadi keharusan bagi kita. Karena itu adalah milik kita. Milik kita yang harus kita pertahankan. Tetapi kita banyak kali tergoda untuk mencipta apa yang Tuhan perintahkan. Dari pikiran kita yang salah, boleh mencipta sesuatu keputusan kita. Sehingga kita melangkah di dalam apa yang kita telah fikirkan. Yang kita fikirkan, kita tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Kita tidak dapat melepaskan diri daripada gangguannya. Ada seorang pemuda
Kemarin dulu dia minta Bapak bimbing dia. Dia WhatsApp sama Bapak. Bapak saya sudah terlibat jauh dalam hidup yang buruk. Saya terikat dalam dunia seksual. Terikat dengan sabu. Terikat dengan minuman mabuk. Dan terikat dengan dada. Pemuda ini sangat baik sebenarnya. Dan orang tidak pernah berpikir dia seperti itu. Dia sudah punya kerja sebagai kerja yang bekerja di kerajaan. Pegawai kerajaan. Dan Bapak berdoa bagaimana saya menolong dia. Saya memberi dia beberapa ayat firman Tuhan. Dan saya memberi bimbingan. Dan sekarang masih dalam proses bimbingan. Dia jauh dari kita, dia tidak ada di kota Kinabalu ini. Dia di luar daerah. Dan apa yang saya ingat, dia memula memikirkan sesuatu. Ini bukan karena dia tidak punya duit. Gajinya menurut saya di atas 45.000. Masih bujang. Belum kawin. Belum lagi alaun rumah, belum lagi laun itu dan sebagainya. Mau 7-8 ribu. Atau 9 ribu begitu. Tapi mengapa dia terlibat sabu? Terlibat dada? Apakah tidak cukup istimewa hidupnya? Tidak cukup bahagia? Kalau untuk menikah saja pun lebih banyak duitnya untuk membayar berian mas kawin. Tapi dia memilih untuk hidup bebas. Seks bebas. Adam dan Hawa punya lebih daripada orang ini. Punya kekayaan yang lebih daripada dia. Apa saja diperlukan oleh Adam dan Hawa ada semuanya. Memenuhi keperluannya. Tetapi dia coba memikirkan sesuatu. Dia coba memikirkan sesuatu. Saya ulangi. Dia coba memikirkan sesuatu dan menciptakannya. Dan ciptaannya itu mengikat dia. Ketika dia terikat, dia tidak bisa keluar dari sana. Anak itu seperti ini. Mulai daripada pergaulan yang buruk, merusak yang baik dalam dirinya. Adam dan Hawa memulakan pergaulan yang buruk kepada setan, pikiran yang buruk, dan memberi ruang kepadanya. Pada akhirnya, ia mencipta satu jalan yang baru untuk hidupnya. Dan jalan itu mengikat dia. Anak ini berkata, Bapak saya terlalu banyak hal yang mendorong saya untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi kelihatannya saya tidak berdaya, saya tidak mampu. Dan justru sebaliknya, semua yang mengikat saya ini, begitu kuat pengaruhnya untuk membuat saya kembali. Dalam hal ini pun saya tanya Tuhan. Saya katakan Tuhan, tidak ada perkataan saya lebih bagus. Bahasa saya lebih berkuasa. Kalimat-kalimat psikologi bagaimanapun tidak akan mampu menolong dia. Tetapi kami memerlukan kuasa Yesus untuk melepaskan dia. Memberi dia kemenangan. Yang kita perlu lihat latar belakang di sini juga Adam dan Hawa, manusia dicipta tanpa dosa. Dalam gereja-gereja Tuhan, persekutuan Kristen, jangan bilang perkara-perkara ini tidak ada di gereja.
Mari kita lihat kepada 7 jemaat di Efesus. Dan yang tertinggi pujian Tuhan 7 kali ganda dari semua jemaat yang lain adalah Efesus. Yang kelihatan tidak ada cacat celanya, tidak ada nodanya, tidak ada kekurangannya. Tetapi justru Tuhan berkata, namun aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Laodikia, kehidupan rohanimu suam-suam kuku. Dan jemaat yang lain dia mengatakan engkau kelihatan hidup, padahal engkau mati. Hidup tetapi kau mati. Kita dapat menghidup sesuatu persekutuan apapun, menjadikannya marak sekali. Kita boleh memprogramkan apa saja sesuatu yang membuat kita sendiri kagum dan rasa kagum sekali. Kita boleh mencipta sesuatu cita-cita kita, keinginan kita yang kita anggap terbaik sekali. Seolah-olah itu sangat baik dan sangat mulia. Tetapi jikalau itu di luar daripada yang Tuhan inginkan untuk kita, kita hanya menggerakkannya, kita hanya mendayakannya dengan kekuatan sendiri tanpa dasar firman Tuhan, tanpa tujuan yang jelas tentang firman Tuhan, itu akan mengikat kita. Dan pada waktu kita terikat, ia menjadi satu doktrin, ia menjadi satu prinsip, ia menjadi satu kekuatan yang membuat kita tidak mungkin tunduk kepada kebenaran yang sebenarnya. Mengapa banyak orang Kristen yang sulit diajar, sulit untuk tunduk, sulit untuk mengalah kepada pengejaran yang sebenarnya meskipun itu yang termurni? Mengapa ahli Taurat sendiri yang begitu kuat dan begitu mengenal, begitu mendalami hukum-hukum Allah, tetapi mereka justru berani membunuh Yesus? Mengapa Saulus, seorang yang sangat teguh dalam hukum-hukum Taurat, yang dianggap seorang yang paling murni, tidak ada cacat celah, tidak kekurangannya di dalam keagamaannya, kepimpinannya sebagai ahli Taurat, orang Farisi, yang akhirnya disebut Paulus. Kenapa? Sebab pada waktu dia memiliki semua ini, dia mencipta, organisasinya mencipta hukum-hukum di dalam otaknya dan pemikirannya, dalam perasaannya, sehingga ketika dia terikat dengan prinsip-prinsip itu, pada akhirnya firman yang benar pun dia akan tolak. Ini secara luas dulu. Akan datang saya akan menyentuhnya secara spesifik dalam hidup kita. Sebagai penutup, apa yang pernah kita cipta dalam pikiran kita? Contoh. Ada bagian firman Tuhan yang saya tulis kemarin. Di antara 7 tajuk yang saya tulis dari kemarin dulu. Saya yakin itu menjadi satu keperluan kita atau orang-orang Kristen di zaman ini. Suatu hal yang tidak dianggap sebagai hal yang membahayakan. Bila kita biasa coba membuka pikiran, bila kita membuka pikiran dan hati kita untuk memikirkan negatif kepada orang lain. Pikiran negatif kepada orang lain, contohnya. Hal itu akan menjadi perkara yang membentuk karakter kita, membentuk langkah kita, membentuk hidup kita, membentuk bahasa kita terhadap orang lain. Dan saya ingin katakan, itu adalah ciptaanmu. Semakin kita melihatnya, waktu kita memulakannya, dia akan menjadi perkara yang enak. Melangkah kedua, ketiga, dan dia mengikat kita dan bukan mudah untuk melepaskannya. Saya sangat setuju dengan Joyce Meyer.
Joyce Meyer katakan begini dalam satu topik yang dibahasnya. Banyak orang Kristen yang begitu setia kepada Tuhan. Begitu mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan. Menghafal ayat firman Tuhan. Dan tidak terlepas daripada program-program gereja. Tetapi orang ini katanya, orang ini tidak memberi pengaruh, tidak pernah membawa jiwa, tidak dapat menyembuhkan orang lain. Kenapa? Ketika dia merasa dirinya kudus dan suci, ia menjaga dirinya, hanya berbicara tentang dirinya, memikir dirinya, semua dirinya. Lalu di luar daripada itu, semua orang lain itu seperti ini. Besarkah kecil? Dan kedua begini. Apa dia bila dia melihat kelemahan Pak Lokin? Dia berani berbicara tentang mengungkapkan kata kau seperti anak kecil contohnya. Walaupun Pak Lokin itu bapak yang patut dihormati. Boleh mengeluarkan perkataan kepada seseorang tanpa melihat harga orang itu di hadapan Tuhan. Ya. Jika itu telah menjadi permulaan dan kebiasaan dalam diri kita. Mungkin kita adalah baik. Orang itu terbaik. Tidak pernah mabuk. Tidak pernah berdosa, tidak pernah pergi pub dan sebagainya. Segalanya yang jahat. Sabu dan semuanya. Tetapi dalam waktu yang sama. Dia juga mencipta banyak perkara yang boleh membunuh, menghancurkan, mematikan banyak orang lain. Dan hal ini Alkitab katakan. Sesuatu ciptaan manusia yang membunuh manusia itu sendiri. Sebab itu, dalam pelajaran kita berikutnya nanti, setiap orang Kristen memerlukan hidup untuk bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah artinya, dia perlu belajar firman Tuhan dengan tepat, menjalani hidupnya, pikirannya, hatinya dengan tepat sesuai firman Tuhan. SPK saya pengikut Kristus punya moto mereka mengatakan bahwa keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Maukah kita terbuka untuk dipulih oleh Kristus? Apabila kita sudah dewasa, kita merasa kita dewasa. Dan Tuhan mau. Ini Tuhan inginkan. Supaya kita tetap berpaut pada Dia. Terus bertumbuh dan terbuka kepada Dia. Karena Tuhan mengangkat dan terus mengangkat kita. Ke tahap yang paling tinggi di dalam rencananya. Kalau Bapak tidak dapat capai dalam khotbah, saya akan titip ini di dalam renungan. Saya harap punya waktu yang cukup untuk itu. Baik untuk anak-anak pelajar, siswa, dan sebagainya. Anak-anak sekolah, hanya Abo di sini sekolah. Saya nyatakan di sini, malas itu juga adalah ciptaan kita. Malas.
menunda waktu, alasan untuk apapun tentang pelajaranmu, itu juga adalah ciptaan. Dan bila kita menciptanya, dan kita tidak dapat mengawalnya. Bila kemalasan mengikat kita, kita tidak dapat kawal dia. Bila kebencian kita mulakan dalam hidup kita, kita tidak dapat kawal kebencian. Bila mulut kita mulai bercakap enak ngomong tentang orang lain, mulut itu tidak akan pernah mampu kita kawal. Bila hati kita ingin untuk meruntuhkan, tidak suka kemajuan orang lain, itu juga akan seterusnya. Perkara apapun juga. Ya, Bu? Saya rindu. Kita semua haus. Rindu akan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Sementara kita tunduk kepala. Saya ingin membawa kita, memberi tantangan untuk kita. Pada waktu kita di rumah, apakah kita ada mencipta satu idea yang bukan berpusat daripada firman? Tetapi ia hanya satu prinsip hidup. Lalu kita menempatkan prinsip hidup itu. Kuasanya sejajar dengan kuasa firman. Baik itu dalam hal hubungan antara suami istri, hubungan kita dengan anak-anak sebagai orang tua, anak-anak dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Mungkin kita pernah mencipta sesuatu di sana. Dan sulit kita untuk mengakui kepada keluarga kita bahwa kalimat itu kurang tepat, prinsip ini kurang tepat. Contoh, di antaranya pembawaan diri Bapak sendiri. Kebiasaan saya rutinitas. Bangun pagi, apa yang saya buat? Selepas itu, saya buat itu dan ini. Lepas itu makan, dan petangnya apa lagi saya kerjakan. Terus tidur. Besok hal yang sama bermula. Itu yang saya katakan kita cipta. Dan terkadang kita sangat kaku mengubah ciptaan itu. Kita rasa kerugian untuk mengubah apa yang kita sudah ada. Untuk mendatangkan, menghadirkan sesuatu yang lebih berguna daripada semuanya. Baik itu dalam hidup kita secara pribadi. Mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu ada persekutuan dengan Tuhan? Jangan menjadikannya satu hukum yang menyiksa kita. Atau satu keharusan. Dan bila kita dapat melaksanakannya, kita merasa telah memenuhi syarat hidup di depan Tuhan. Mengapa saya harus melakukannya semuanya? Bermula daripada pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Saya melakukan apa saja hal yang baik, yang mulia, itu karena saya mengasihi Tuhan. Bukan karena saya melakukan hukum. Mentaati satu peraturan. Supaya Tuhan senang dengan saya. Supaya Tuhan terima saya. Supaya saya diberkati. Tidak, dan tidak. Semua ini berkaitan dengan mencipta sesuatu. Kiranya Tuhan berlambatan datang. Hal ini perlu kita bahas sampai kepada perkara yang terkecil dalam hidup kita. Satu persatu secara perlahan. Supaya kita dapat menolong anak-anak kecil kita ini. Memimpin mereka dalam satu pertumbuhan. Bagaimana mereka hidup berjalan dalam berkat perjanjian Tuhan. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu.
dan hamba menyampaikannya secara umum dan juga secara abstrak. Tuhan tolong kami semua oleh Roh yang Kudus. Apa yang didasarkan dari firman Tuhan dinyatakan sebagai suatu bukti permulaan manusia mencipta sesuatu. Dan sampai hari ini tidak ada manusia dapat menyelesaikan apa yang manusia ciptakan. Baik oleh Adam, baik oleh Abraham, bapak leluhur kami. Kedua-duanya mencipta sesuatu yang salah. Di luar daripada yang Tuhan janjikan. Dan ia menjadi satu ikatan yang mereka sendiri tidak dapat menyelesaikannya dan mengawalnya. Menimbulkan satu permusuhan sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang. Dan kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Engkau berkata, aku akan memberikan engkau roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, jiwa yang baru, hidup yang baru. Tuhan menyatakan engkau yang memberinya, bukan kami yang mengusahakannya. Ketika Tuhan memberinya, dan Tuhan yang mengawalnya, dan ketika Tuhan memberinya, kami harus hidup di dalam pertumbuhan akan firman Tuhan. Supaya pengawalan oleh Roh-Mu, kebenaran-Mu, hidup kami. Sungguh kami nikmati. Dalam perjalanan-perjalanan proses-proses apapun yang kami miliki, yang Tuhan percayakan kepada kami. Semuanya kami capai, kami gapai dengan nikmat. Karena Tuhan yang turut bekerja sama dan mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi kami. Beri kami kekuatan untuk memikirkannya. Dan merenungkan setiap kata-kata ini. Dan menempatkannya dalam posisi-posisi hidup kami. Mengaplikasikannya dalam segala pengalaman hidup kami. Baik yang lalu, yang sekarang, maupun yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.